Karena saya terbiasa untuk menempatkan value saya di pekerjaan saya. Jadi kalau katakanlah saya pas itu nggak punya kerjaan apa-apa, saya merasa value saya nggak ada. Saya itu mengalami depresi, panic attack, anxiety, insomnia, bahkan OCD yang dulu sempat kecil saya alami mulai muncul lagi. Nah, pikiran, perasaan, dan juga badan kita itu seperti saham naik turun, berubah terus. Nah, mindfulness adalah belajar untuk kita bisa selaras dengan perubahan ini. Dari lulusan arsitektur hingga mendapatkan gelar sebagai Trained Teacher Mindfulness di Oxford, perjalanan karir beliau amatlah unik dan luar biasa. Visinya yang tajam serta keahliannya yang beragam, kini telah membantu kehidupan banyak orang. Telah hadir di Hidden Masters, Hendrik Tanuwijaya. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Hendrik Tanuwijaya. Halo Ko Hendrik. Halo Glenda. Apa kabar Ko? Baik. Wah, sangat-sangat kalem ya. Kelihatannya memang beda ya kalau seorang yang mindful ya Ko ya? Ya karena saya mindful maka saya membentuk diri saya terlihat kalem. Oke. Tapi sebenarnya kalau udah kenal lama ya nggak terlalu kalem juga. Oke. Ko Hendrik mungkin boleh diceritain dulu nih kisah firasat Ko Hendrik ini siapa dan apa sih yang Ko Hendrik lakukan? Nama saya Hendrik Tanuwijaya. Anda bisa kenali lewat Instagram saya sebagai seorang guru mindfulness. Nah, mindfulness ini kan ada banyak. Saya ngajar mindfulness yang mana? Nah, saya ngajar mindfulness yang dikatakan berbasis dari science, mindfulness based intervention, yang biasanya terdiri dari dua program utama, yaitu MBSR dan MBCT, mindfulness based stress reduction, mindfulness based cognitive therapy. Oke, jadi mindfulness yang sering kita dengar mungkin belakangan ini gitu ya, kok kita harus mindful dan segala macam. Ternyata beneran ada based ilmunya dan sainsnya ya? Benar. Jadi kalau sekarang itu apa-apa semua orang latah gitu. Kita bilang semua mindful. Tapi sebenarnya kalau secara kebidangan itu ada satu standar tertentu untuk bisa kita katakan bahwa latihan meditasi ini adalah sebuah latihan mindfulness. Jadi nggak semua meditasi itu mindfulness. Tapi kalau kita latihan mindfulness, pasti ada aspek meditasi di situ. Oke, nah Ko Hendrik ini kenapa pada akhirnya serius mendalami mindfulness sampai belajar dan dapat gelar? Oke, saya sebenarnya suka tentang spiritualitas dan meditasi itu sejak tahun 2014. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, saya sejak SMP memang suka hal-hal yang berbau religi. Jadi saya suka riset. Nah, kemudian pada tahun 2017, saya itu mengalami depresi, panic attack, anxiety, insomnia, bahkan OCD yang dulu sempat kecil saya alami mulai muncul lagi. Nah, dia menyebabkan saya menjadi basis ya, mengapa saya mau belajar mindfulness lebih lanjut. Karena bayangkan, saya sudah tahu tentang meditasi, tapi kok malah depresi, gemes kan. Ya, gemes banget gitu. Ini kenapa saya bisa sampai depresi, padahal saya kan udah meditasi. Tapi ternyata itu terjadi karena saya memang nggak rutin latihan. Jadi ada banyak sikap di kehidupan saya itu yang masih tidak kondusif atau masih keliru gitu. Sehingga akhirnya saya hidupnya malah jadi tidak karu-karuan. Nah, pada saat itu dipantik juga pas gak ada kerjaan. Nah, akhirnya itu muncul semua. Oke, saya punya niat kuat untuk sembuh. Jadi saya mulai praktek mindfulness lagi selama 2 tahun. Dan sampai sekarang sih saya masih latihan. Cuma kemarin dalam kurun waktu 2 tahun, itu saya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam artian saya sudah sembuh total, dan saya juga merasa jauh lebih bahagia daripada sebelum depresi ataupun sebelum panic attack. Oke. Ya. Sekarang kan Ko Hendrik sudah benar-benar jadi seorang mindfulness teacher, tapi boleh tahu sebelumnya tuh apa sih pekerjaannya kok? Dan rutinitasnya seperti apa sampai akhirnya trigger-trigger itu muncul lagi? Ya, jadi saya itu sebenarnya lulus dari jurusan arsitektur. Dan saya sempat kerja jadi arsitek selama kira-kira 6 tahun. Cukup lama ya kok ya? Cukup lama. Nah, apakah saya nggak suka desain? Enggak, sebenarnya saya suka desain. Cuma saya merasa ada hal yang lebih besar yang pengen saya lakukan. Yang terkait dengan spiritualitas, meditasi. Nah, cuma pada saat itu, tahun 2018 itu kan dunia masih belum tahu banyak tentang mindfulness. Khususnya di Indonesia. Kan. Jadi pada saat saya dengan penuh idealisme keluar, dengan tujuan saya mau mengeksplorasi meditasi, akhirnya malah saya berhadapan dengan kenyataan bahwa pasar belum siap. Jadi saya akhirnya ya sempat nganggur beberapa bulan.
Dan itu yang memantik akhirnya depresi dan panik itu keluar. Apakah gara-gara nggak punya kerjaan doang? Enggak juga sebenarnya. Karena permasalahan yang sudah saya timbun, ya, trauma-trauma dari masa kecil sampai kejadian pertama kali depresi itu akhirnya mulai keluar semua. Nah, itu yang bikin saya akhirnya benar-benar ubah haluan, banting setir ke bidang mindfulness. Oke, jadi depresinya ini bukan dari memang secara financial juga aman, pekerjaan ada, tapi banyak hal lain yang menyebabkan akhirnya itu ke-trigger lagi gitu ya kok? Ya sebenarnya secara finansial sih ya nggak terlalu terancam banget, ada simpenan juga gitu. Cuma karena saya terbiasa untuk menempatkan value saya di pekerjaan saya. Jadi kalau katakanlah saya pas itu nggak punya kerjaan apa-apa, saya merasa value saya nggak ada. Saya nggak punya value apa-apa. Jadi orang nggak berguna. Nah, akhirnya itu bikin saya kemudian mulai berpikir aneh-aneh, dan itu yang memantik kecemasan tadi. Padahal itu overthinking ya kok ya? Ya saya orang yang overthinking dari kecil. Sekarang pun masih overthinking, cuma saya nggak terlalu meladeni pikiran tersebut itu, sehingga saya nggak perlu didikte oleh overthinkingnya. Oke, baik. Jadi Ko Hendrik ini sekarang selain seorang mindfulness teacher, apa aja nih yang digeluti? Saya juga tahu kayak content creator apa ya? Oke, tentu saja content creator. Cuma saya jarang bilang kalau saya itu profesinya content creator, karena saya itu bukan cuma dengan content creator ya. Dalam artian saya membuat content creator dengan tujuan untuk membawa kebahagiaan atau meringankan penderitaan orang lain. Ya. Dalam artian kalau kontennya bermanfaat kan itu bisa membuat kita lega, kita lebih merasa enakan ketika membaca konten saya. Nah dari konten-konten itu juga saya mulai marketing diri saya sendiri sebagai seorang certified mindfulness teacher gitu. Yang mana saya dapat sertifikasinya dari Oxford dan UCSD, UC San Diego. Nah dari konten-konten ini sebenarnya ya saya cuma berusaha menyampaikan apa yang saya temukan dalam latihan meditasi saya yang mungkin bisa membantu khalayak lebih luas lagi. Nah, dan saya kira kalau kita udah belajar mindfulness, itu nggak cukup cuma urusan meditasi aja. Ini harus holistik nih dengan kehidupan kita yang lain-lain. Misal saya juga rajin jadi coach kalisthenik. Itu kan sesuatu yang ini berbeda nih. Badan banget gitu ya. Yang satunya pikiran, ini badan. Yang satunya emosi, ini lebih ke arah bagaimana kita deal dengan otot dan sebagainya. Kemudian saya lihat, oh ternyata hidup manusia itu nggak cuma soal pikiran dan badan, tapi juga ruangan di mana kita sekarang berada. Nah kebetulan saya juga lulusan arsitek kan, akhirnya saya belajar yang namanya feng shui. Jadi saya lebih melihat bagaimana satu ruangan itu nggak cuma desainnya bagus, tapi juga energinya bagus, sehingga bisa mempengaruhi keberuntungan Anda. Jadi tidak akhirnya ruangan ini menjadi halangan bagi Anda, gitu. Tapi justru malah ruangan yang kita tempati ini mensupport kehidupanmu. Nah, udah dapat kan pikiran, badan, ruangan. Ya, kemudian saya juga, istilahnya saya belajar Pazi dan sebagainya untuk mengetahui tentang waktu. Nah, jadi mindful nggak cuma pikiran, badan, ruang, dan waktu. Kemudian pikiran kita itu usianya cuma nggak sampai 1 detik. Bahkan perasaan juga usianya cuma 90 detik. Jadi segala sesuatu itu banyak hal yang berubah. Dan tidak ada satupun yang tetap di dunia ini. Nah, kita mau lihat saham pun kan selalu berubah. Nah, pikiran, perasaan, dan juga badan kita itu seperti saham, naik turun, berubah terus. Nah, mindfulness adalah belajar untuk kita bisa selaras dengan perubahan ini. Harmoni dengan perubahan ini. Bukan malah menentang. Oh, harusnya begini, harusnya begitu. Nggak boleh ini berubah. Ini yang bikin akhirnya kita menderita. Ya, jadi mindfulness mengajak kita belajar untuk oke, coba lihat bahwa segala sesuatunya itu belum tentu loh kamu bisa pertahankan seterus-terusnya. Dan kebanyakan juga akan selalu berubah. Nah, kalau kita membiasakan diri tentang perubahan itu, kita jadi lebih resilient. Oke kok, nah kita nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin soal investasi atau keuangan di Hidden Masters gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya korelasi antara mindfulness sama cara seseorang mengatur keuangannya? Ya jadi kalau kita mau membuat satu investasi atau mengatur keuangan itu kan berkaitan dengan pilihan. Ketika manusia memilih, 90% itu didorong oleh perasaannya. Nah, apa yang terjadi kalau perasaan ini tidak kita kelola dengan baik? Nanti kita akan terburu-buru dalam memilih. Pilihannya nggak tepat mungkin atau meleset. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya latihan mindfulness untuk kita bisa memilih lebih sadar apa resikonya.
Sehingga kalau kita sudah tahu resikonya apa, kita berani bertanggung jawab. Bukan malah kemudian setelah tahu resikonya, terjadi resikonya, terus kemudian malah kepikiran. Betul. Terus kemudian malah stres. Nah, ini banyak terjadi nih kepada para investor atau trader di luar sana. Nah, itu dia. Nah, kalau saya memilih yang tidak membawa banyak akses perhatian ke saya sendiri, untuk saya harus bertanggung jawab terhadap investasinya. Jadi saya memilih investasi yang aman-aman saja. Misal di deposito bank, atau kemudian di beberapa properti yang dibantu oleh teman saya. Kemudian juga saya juga ada investasi di asuransi yang untuk tunjangan hari tua. Jadi itu kan minim resiko. Kenapa? Karena saya punya pilihan untuk memberikan perhatian saya lebih untuk hal yang lain, bukan untuk urusan investasi. Oke. Ya, tapi itu pun perlu ya, saya kira investasi. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya itu kalau kita mau membuat satu pilihan, itu biasanya kita punya habit atau kebiasaan namanya autopilot. Ya, kita terbiasa untuk mengikuti persepsi-persepsi kita yang belum tentu benar, sehingga kita langsung memilih aja gitu. Atau mungkin saking nafsunya kepengen untung, kita nggak bisa mengontrol lagi, pengen investasi, akhirnya tanpa ngecek lebih jauh, kita langsung memilih untuk menginvestasi uang kita di satu perusahaan tertentu misalnya, yang belum tentu sebenarnya itu punya prospek yang menguntungkan, cuma kita kepengen aja gitu. Padahal informasinya juga belum terlalu komplit. FOMO ya kok namanya. FOMO. Apalagi teman-teman udah pada ngajak nih, saya kok udah ngajak. Saya kok nggak ikut. Nah, akhirnya mindfulness itu membuat Anda jadi kenal perasaan Anda sendiri. Apakah Anda memilih perasaan ini karena Anda resah saja? Atau benar-benar Anda mantep gitu? Kalau saya biasanya untuk memilih investasi itu, saya milih yang perasaan saya mantep. Pernah nggak kok dalam hidup gitu ya, ngalami rugi karena nggak mindful dalam mengambil keputusan? Oke, sepanjang yang saya pernah alami selama ini, saya belum pernah sampai rugi sih. Tapi kalau duit saya sempat hilang, ada. Saya tidak stres berkepanjangan karena saya merasa saya waktu memilih pilihan ini, saya udah seret. Oke. Tapi sekali lagi, di dunia ini kan tidak semuanya berada di kontrol kita. Banyak hal yang berada di luar kontrol. Nah, mindfulness itu adalah seni berdamai dengan hal yang di luar kontrol kita. Termasuk loss ya kok ya? Termasuk loss. Nah, itu dia. Oke, kalau nggak keberatan, boleh disebutkan nggak kok nih? Ruginya waktu itu berapa nih kok? Ya waktu itu sempat rugi sekitar 75 juta. Gitu. Kehilangan lah, bukan rugi. Kehilangan ya? Hilang justru? Kalau saya mikir ini rugi, saya malah menderita. Ya mikir aja hilang dan memang bukan jatah saya untuk mempertahankan 75 juta ini. Toh berarti nanti cari lagi gitu ya gantinya? Kayak neneknya teman saya gitu, dia bilang ya duitnya hilang gitu, waktu itu sempat dibawa oleh salah satu pegawai bank gitu yang mencurangi rekening kliennya sendiri. Nah, kemudian ya udah, neneknya mau bilang duit hilang, ya nanti cari lagi lah, ngapain stres. Padahal itu hilangnya udah kayak 10 digit. Waduh, itu aja masih bisa bilang kayak gitu ya kok ya? Legowo. Iya, duit hilang ya dicari lagi. Oke, dan itu kayaknya pesan yang spesial ya untuk para investor dan trader di luar sana. Jadi kalau misalkan memang masih loss, ya diterima dan kita cari lagi gitu gantinya ya kok ya. Makanya jangan sampai dipikir rugi gitu. Mungkin kita bisa melihat bahwa itu ya memang bukan jatah kita. Gitu. Kalau kita ngomong rugi, berarti itu kan kita merasa wrong, keliru gitu. Nah itu yang membuat kita kalau overthinking hal tersebut, ya itu yang bikin stres. Oke, nah Ko Hendrik boleh bagi tips gak sih gimana caranya supaya para trader atau investor di luar sana itu tetap mindful dalam pekerjaannya sehingga akhirnya cuan beneran? Wah ini saya nggak bisa kasih jaminan kalau pasti cuan ya. Tapi yang pasti adalah saya bisa membantu Anda untuk ya karena secara tidak langsung cuan. Tapi kalau secara langsung nggak bisa, saya pun bisa jamin. Ya, cuan itu ilmu lain lagi, silakan belajar ilmu ekonomi, ya ilmu manajemen, ilmu marketing dan sebagainya. Dan itu pun Anda juga masih belum tahu pasti kan, Anda sudah menjalankan semua strategi ilmu, belum tentu bekerja. Ya kita coba-coba terus. Gitu. Nah, mindfulness itu membantu kita, pertama, ketika latihan mindfulness, kita dibantu untuk menerima kondisi kalau memang tidak menguntungkan, misalnya. Ya, jadi kita tidak serta-merta stres, gara-gara kondisinya membuat kita rugi. Ya. Jadi kita diterima dulu kenyataannya memang seperti ini, dikelola dulu perasaannya, disadari dulu. Nah setelah itu kita jadi nggak perlu tersiksa oleh kenyataan bahwa ini tidak menguntungkan. Ya. Yang kedua adalah kita diajak punya beginner's mind. Beginner's mind adalah pikiran pemula. Oke nih, rugi ya. Saya sudah terima kenyataan tentang perasaan saya dan juga kenyataan bahwa memang rugi. Nah sekarang
saatnya untuk menerapkan pikiran pemula lagi. Jadi kita nggak dibayang-bayangi trauma loss yang kemarin. Kita mulai dari hal baru lagi, dan kita mengerjakannya dengan sepenuh hati juga. Kita anggap apa yang kita kerjakan ini benar-benar baru. Karena memang sebenarnya setiap momen baru. Memang kayaknya sama gitu, kita mengerjakan satu bidang yang sama, tapi setiap momen baru. Jadi mindfulness membantu kita untuk bisa fresh lagi, nggak terjebak di masa lalu. Nah, yang ketiga adalah kita belajar untuk lebih perhatian. Nah, ini penting, karena seringkali manusia di era modern itu nggak pernah perhatian. Manusia sering membiarkan perhatiannya kemana-mana, di-hijack oleh sosial media, di-hijack oleh omongan orang, ya, di-hijack oleh persepsi-persepsi kita sendiri. Nah, kalau kita bisa memilih perhatian kita untuk ditempatkan di mana, ini sangat akan membantu Anda gitu. Karena coba bayangkan, dalam sehari kalau Anda biarkan pikiran Anda overthinking hal yang negatif, mungkin bisa berjam-jam loh. Padahal berjam-jam itu bisa secara produktif Anda letakkan perhatian Anda pada sesuatu yang membuat Anda untung misalnya. Terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin tidak sempat Anda pikirkan. Ya. Jadi Anda perlu punya beginner's mind, pikiran pemula, penerimaan, dan yang ketiga adalah latihan meletakkan perhatian. Oke, kok satu pertanyaan terakhir sebelum segmen games. Apa definisi sukses untuk Ko Hendrik Tanuwijaya? Oke, sederhana bagi saya sukses itu kalau saya pengen apa, saya bisa mengerjakannya dan menghasilkan. Oke, Ko, sekarang kita ke segmen games ya, Ko? Yuk. Oke, apa nih gamesnya? Tebak gambar. Gambar pertama. Gimana sih? Oke. 3, 2, 1. Silakan. Ya, aku nulisnya kecil banget. Koko duluan, buka. Ya, segini Apa-apa? doang. Buka. Oke. Enggak sih? Yang benar Koko. Oh, yoga! Oh, literally. Oke, Literally. oke. Literally. Berikutnya. Hah? Hah? 3, 2, 1. Silakan. Nggak tahu lagi. Silakan. Aduh, itu kayak kompas tapi kok. Oke. Ya. Astaga. Dikit lagi. Dikit lagi. Nah, ini bedanya orang mindful. Iya ya. Sama enggak? Tuh, kelihatan ya. Kelihatan Enggak, ya. enggak. Berikutnya. Hah? Apa itu? Apa itu? 3, 2, 1. Koko silakan. Oke. Silakan. Oke. Akhirnya benar ya. Berikutnya yang terakhir. Hah? Apa itu yang terakhir ya? Atau lah? 3, 2, 1. Silakan kok. Ngawur aja, nggak tahu. Oke. Aduh, nggak ketinggalan. Agak di alam tapi kayak... Coba. Oke, Ko Hendrik, terima kasih Thank banyak sudah you. menghadiri Den Masters. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Hendrik Tanuwijaya. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa di like, share, dan juga komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Den Masters berikutnya. Bye-bye. Nah.